Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan berbagi pengalaman cara memperbaiki mesin head press. Yang ini mesin head press. Mungkin ini untuk topi, yang satunya itu untuk gelas ataupun mug. Nah, jadi untuk ini mesin kontrolernya atau pengaturnya mati total ya teman-teman. Nah, ini tidak bisa digunakan lagi, dan saya lihat ini memang ada yang jual, cuma harganya lumayan mahal, sekitar 500 ribuan. Jadi nanti kita modifikasi ini menggunakan dimmer, dan alat kontrolnya nanti kita gunakan voltmeter AC digital. Lanjut bagaimana cara modifnya, simak videonya sampai habis. Ya, ini untuk kontrolernya sudah saya lepaskan. Ini untuk mengatur berapa suhu yang digunakan, dan pengaturan timernya juga ada untuk mesinnya ini. Dan akan kita gunakan ini dimmer untuk menaikkan dan menurunkan suhu elemen pemanas pada mesinnya nanti, dan ini voltmeter digital untuk AC atau tegangan AC. Nah, jadi cuma kita gunakan 2 buah alat tersebut untuk modifikasi dari mesin kontrolernya ini. Sekarang kita buka dulu untuk mesinnya ini. Ya, inilah untuk modul dari mesin kontrolernya. Jadi ini akan kita buang habis ya teman-teman, atau tidak kita gunakan lagi. Kita cukup gunakan dimmer dan voltmeter AC. Nah, ini sepertinya sudah pernah diperbaiki karena sudah terlihat ada bekas solderan pada mesinnya ini. Baiklah, lanjut kita modif saja menggunakan dimmer dan voltmeter digital. Nah, jadi bagaimana cara pemasangannya, seperti ini ya teman-teman, untuk penggunaan dimmer dan voltmeternya. Nah, pada prinsipnya voltmeter ini nanti kita gunakan sebagai controller berapa tegangan AC yang digunakan untuk memanaskan elemen dari heaternya. Dari mesin pressnya ini ada soketnya ya teman-teman, itu ada 4 kabel. Nah, ini ada 4 kabel yang kita gunakan untuk elemen, yaitu kabel yang besar ini. Karena di situ ada 4 kabel, 2 besar, 2 kecil. Jadi yang kita fungsikan cuma 2 kabel yang besar. Kalau yang kecil ini fungsinya untuk sensor ini. Jadi untuk 2 kabel yang besar kita gunakan untuk kita hubungkan ke dimmernya pada out dimmer. Nah, jadi listrik PLN masuk ke in pada dimmer. Nah, ini 2 kabel dari PLN, kemudian outnya kita hubungkan ke mesin pressnya dan ke voltmeter AC. Nah, jadi cuma seperti itu. Sangat mudah dan sangat sederhana. Ini coba kita hidupkan ya teman-teman. Ya, ini sudah nyala, tegangan masih 0. Coba kita naikkan. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan berapa volt yang kita gunakan untuk memanaskan heaternya. Misalnya cukup sampai 75 atau sampai 100,
Nah, kita bisa lihat pada voltmeternya ini. Nah, itu tegangan controller untuk tegangan listrik PLN ya teman-teman. Nah, kita gunakan 50 volt. Ini sudah terasa panas elemen dari mesin heaternya. Nah, jadi itu nanti teman-teman saja yang menyesuaikan seberapa besar tegangan yang diperlukan untuk memanaskan mesin heaternya. Jadi tegangan maksimal ya otomatis sama dengan tegangan PLN-nya, yaitu sebesar 220 volt. Nah, jadi cukup mudah ya teman-teman. Nanti untuk pemasangan di dalam box controllernya itu teman-teman bisa atur sendiri. Apakah menggunakan switch on off atau pakai relay dan sebagainya, itu mungkin teman-teman bisa mencari atau memodifnya sendiri. Nah seperti itu. Nah, ini sudah cukup panas ya teman-teman. Nah, sekarang lanjut saya rakit dulu atau pasang ke dalam box controllernya. Ya, ini sudah saya rakit ke dalam boxnya. Terlihat sangat rumit ya teman-teman, karena di sini saya menggunakan relay dan trapo bawaan dari modul controller asalnya ini. Nah, kalau teman-teman tidak mau menggunakan relay juga bisa, seperti rangkaian yang sederhana saja tadi. Cukup gunakan saklar on off untuk menghidupkan, kemudian dimmer dan voltmeter AC. Nah, ini soketnya dari mesin heater. Kemudian soket yang di boxnya itu kita hubungkan tadi ke dimmer ya teman-teman. Sesuaikan yang mana yang untuk elemen, yaitu yang kabel besarnya. Sekarang coba lagi kita hidupkan bagaimana. Nah, jadi ini mungkin alternatif yang bisa kita gunakan apabila kita ingin tidak membeli dari mesin controllernya yang mana harganya itu sekitar 500 ribuan. Nah, ini tampilannya cukup bagus ya teman-teman. Nah, kita tinggal hidupkan. Nih saya gunakan saklar on off. Kemudian pengaturan dimmernya saya pasang di sampingnya sini. Nah, seperti itulah teman-teman. Sangat mudah dan mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Baiklah, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.